Bab 304. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Tertis tanda tanya. Telah dikumpulkan. Informasi tentang Piece tanda tanya. Potongan telah diperbarui. Melelahkan. Piece of red mirror. Potongan-potongan cermin bulat yang terbuat dari batu darah. Fungsi persis cermin tidak diketahui. Pangeran ketiga Kekaisaran Sahara sedang mencari cermin ini. Dianjurkan agar Anda mengumpulkan semua potongan dan memberikannya kepadanya. Berat, 3. Ini. Grid memverifikasi informasi terbaru dari potongan yang tidak diketahui. Kemudian, benda lain melewati kepalanya. Amethyst Shield. Amethyst Shield. Peringkat, Epic. Daya tahan, 200. Defense, 200. Magic Resistance, 200. Perisai indah yang bersinar ungu, merah, atau hitam, tergantung pada sudutnya. Itu adalah bagian simbolis yang diberikan hanya kepada kepala Red Knight. Itu adalah barang yang hilang 3 tahun lalu, ketika Piaro yang dijebak sebagai pengkhianat oleh Asmopel, melarikan diri ke kerajaan Eternal. Pangeran ketiga dari Kekaisaran Sahara sedang mencari perisai ini. Dianjurkan agar Anda memberikannya. Berat, 350. Itu adalah item yang ia peroleh lebih dari setahun yang lalu, dalam waktu statis V. Guardian of Forest Awakening telah menjatuhkannya. Bagaimana dia bisa bertemu dengan seorang pangeran kekaisaran? Dia telah menempatkan item itu dalam inventorinya dan melupakannya. Pertunjukannya tidak terlalu bagus, tapi aku menyimpannya, karena itu adalah barang quest. Bagaimana dia bisa melupakannya? Yah, orang yang sibuk bisa melupakan hal-hal kecil. Ingatannya tidak buruk. Grid punya kebiasaan untuk terlibat dalam insiden setiap hari. Jadi, dia merasionalisasi itu untuk dirinya sendiri. Pokoknya, sepertinya ada event besar, karena pangeran ketiga kekaisaran selalu disebutkan. Bisakah dia mendapatkan petunjuk dari Piaro, pemilik Amethyst Shield? Setelah ekspedisi ini selesai, aku harus berbicara dengan Piaro. Grid menentukan dan memeriksa item yang tersisa. Pertama adalah Iyaruk. Blacksmith's Legendary Appraiser. Blacksmith yang menjadi legenda dapat menilai item dengan mata cerdas yang sangat baik. Jika fitur tersembunyi ada di item target, itu akan ditemukan. Iyaruk. Peringkat, unik pertumbuhan. Daya tahan, 351/351. Attack power, 793. Asterisk tingkat SWOT Mastery plus 5. Asterisk skill, Blood Cry, dihasilkan. Asterisk mengurangi kemampuan penyembuhan target sebesar 50% ketika mereka terkena. Asterisk crit hit akan menyebabkan status bleeding yang akan berlangsung selama 3 detik. Damage bleeding akan sebanding dengan attack powermu. Asterisk efek bleeding akan dimaksimalkan ketika 3 combo tercapai. Pada saat ini, damage yang dilakukan pada target akan meningkat sebesar 200% selama 1 detik. Asterisk ketika 5 combo tercapai, kemampuan berpikir target akan dihancurkan selama 0,3 detik. Pada saat ini, Anda dapat menautkan skill, Hell Sword. Iyaruk adalah pedang yang dibuat oleh satu-satunya blacksmith neraka, dari jiwa dan batu darah. Ini memiliki kerusakan luar biasa untuk pedang satu tangan. Jiwa Iyaruk akan mengubah pemakainya menjadi swordsman ahli. Namun, dia jarang menerima siapapun sebagai master. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Ketentuan penggunaan. Seseorang yang dipilih oleh Iyaruk. Berat, 290. Fungsi tersembunyi tidak ada. Luar biasa. Pedang dua tangan berperingkat legendari memiliki attack power 1,040 sampai 2,166. Di sisi lain, Iyaruk adalah pedang satu tangan dengan nilai unik. Tapi, attack powernya mendekati 800. Ini adalah jumlah yang luar biasa, mengingat fakta jika pedang dua tangan biasanya memiliki attack power yang lebih. Sedangkan pedang satu tangan biasanya memiliki attack speed lebih. Ini juga meningkatkan level SWOT Mastery sebesar 5. Damage rata-rata mungkin naik atau turun sedikit dibandingkan dengan Veiler. Itu akan jauh lebih unggul, jika dinaikkan ke peringkat legendari. Petik 1. Itu adalah pedang yang luar biasa. Materi itu jauh lebih unggul dari Blue Orichalcum, tapi ada juga skill Blacksmith. Satu-satunya Blacksmith. Helmis. Demonkin yang ia temui, ketika dia mati dalam kondisi blackening dan jatuh ke neraka. Apakah ini pekerjaannya? Tapi, itu aneh. Dia tampaknya memiliki kedekatan dengan kelas Blacksmith itu sendiri. Jika kami bertemu lagi, akankah dia mengajariku? Grid dipenuhi dengan harapan. Tapi, dia tidak ingin pergi ke neraka. Tentu saja, neraka sangat berbeda dari imajinasinya. Itu adalah dunia yang damai dengan langit biru jernih dan padang rumput. Demonkin itu juga sangat ramah. Namun, dia tidak boleh disesatkan oleh penampilan. Keputusan yang terburu-buru selalu beracun. Neraka adalah tanah iblis. Dia harus menghindari tempat itu, selama dia tidak tahu risiko apa yang mungkin ada. Grid menolak reuni dengan Helmis, dan memeriksa cincin Elfin Stone berikutnya. Blacksmith yang menjadi legenda dapat menilai item dengan mata cerdas yang sangat baik. Jika fitur tersembunyi ada di item target, itu akan ditemukan. Cincin Elfin Stone. Peringkat, Epic Pertumbuhan.
Asterisk selama serangan normal, 12% dari damage yang dilakukan pada target akan dikembalikan kepadamu sebagai HP. Asterisk selama serangan skill, 5% dari damage yang dilakukan pada target akan dikembalikan kepadamu sebagai HP. Asterisk efek ini hanya dipanggil sekali setiap 21 detik. Asterisk strength, stamina, dan HP plus 20. Cincin yang berisi kekuatan sihir unik milik Earl Elphinstone. Ini meningkatkan potensi dan kemampuan bertahan hidup pemakainya. Berat, 1. Ini juga luar biasa. Di Satisfy, waktu cooldown potion itu lama, dan penyembuh sangat berharga. Sehingga, nilai cincin vampir sangat luar biasa. Selain itu, cincin Elphinstone diaplikasikan pada serangan skill. Ini adalah fitur unik yang bertentangan dengan akal sehat, dan kompatibilitas dengan skill legendary Grid sangat baik. Satu-satunya yang kurang adalah waktu cooldown adalah 21 detik. Tapi, itu bukan kerugian besar. Ini memberiku bonus stat 60 poin. Bukankah itu seperti mendapatkan 6 level? Jantung Grid memompa. Dia senang mendapatkan aksesori berkualitas tinggi lainnya, setelah Doran's Ring dan Dark Bass Ring. Layak mengorbankan hidupnya untuk berhasil dalam serangan ini. Jendela notifikasi muncul di depan Grid. Item ini memiliki fungsi tersembunyi. Informasi cincin Elphinstone telah diperbarui. Petik 2 tanda seru petik 2. Mata Grid melebar. Dia kagum melihat fungsi sebenarnya dari cincin Elphinstone. Asterisk jika cincin ini tumbuh ke peringkat legendari, pemakainya dapat memanggil Earl Vampir Elphinstone. Dia bisa memanggil bos terkuat dan terburuk. Tidak disebutkan, apakah orang yang dipanggil akan menjadi bawahan, atau apakah dia akan tetap memusuhi Grid. Tapi jika dia memikirkannya dengan akal sehat, Elphinstone lebih cenderung menjadi bawahannya. Grid mengepalkan tangannya dengan erat. Dia sangat senang, ketika dia membayangkan Elphinstone menjadi budaknya. Namun, ada satu hal yang mengganggunya. Grid berbalik untuk menatap anggota party. Kalian semua harus tahu nilai barang-barang ini. Terlalu berat bagiku untuk melahapnya sendirian. Anggota party tersenyum cerah. Bukankah kamu biasanya melakukan ini untuk kami? Kami bisa mendapatkan item dari blacksmith legendaris secara gratis. Asalkan kami menyediakan materialnya. Selain itu, jangan lupa, jika pemain utama dalam raid ini adalah Grid. Pertama-tama, kita tidak akan menyerang Elphinstone, jika itu bukan untukmu. Semua orang. Dia sangat berterima kasih atas bantuan mereka dengan quest-nya, serta memberinya pertimbangan seperti itu. Di mana di dunia ada teman yang baik dan baik seperti itu. Grid bersumpah lagi, dia harus mengembalikan 2 kali lipat kebaikan yang mereka tunjukkan kepadanya. Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang perlu ia lakukan. Jishuka, tolong tembak Phoenix Arrow di sini. Hah? Mengapa? Phoenix Arrow adalah simbol dari otoritas Jishuka, serta skill pamungkasnya. Itu adalah skill terkuat yang memanggil burung api, dan mengubah seluruh area menjadi lautan api. Mengapa Grid ingin dia menggunakan Phoenix Arrow di sini? Grid menunjuk ke arah Pavranium yang diberikan Jishuka padanya. Untuk melebur ini. Petik 2. Jishuka mengingat saat yang memalukan dari masa lalu. Grid ingin dia menggunakan skill pamungkasnya, sebagai pengganti tungku pemanas. Harga dirinya kesal. Namun, dia tidak bisa menolak guild masternya, hanya karena kesombongan. Apalagi Yura juga hadir. Jishuka ingin membuktikan, jika dia lebih baik daripada Yura. Aku mengerti. Jishuka menggunakan Phoenix Arrow. Itu adalah keputusan luar biasa, mengingat kepribadiannya yang sombong dan normal. Rekan-rekannya menatapnya dengan tatapan kasihan. Sikap Grid terhadap wanita terlalu acuh. Dia tidak sensitif. Jishuka kita yang malang. Jatuh cinta dengan pria tak peduli seperti itu. Tang. Grid menjadi orang jahat yang mengabdikan dirinya untuk membuat item. Menggunakan api yang dihasilkan Phoenix Arrow, dia melebur Pavranium dan menempelkannya ke Levi's Spear. Akibatnya, pegangan kecil melekat pada Levi's Spear. Itu berarti, jika dia bisa mengayunkan Levi's Spear dengan memegangnya di tangannya. Tapi, itu masih belum sempurna. Untuk benar-benar dilahirkan kembali sebagai Levi's Spear, dia perlu mendapatkan 14 Pavranium yang tersisa. Jika aku mengumpulkan semua 14 Pavranium. Petik 1. Panjang pegangan harus ditingkatkan, untuk meningkatkan tombak ke performa terbaiknya. Pada saat itu, Pavranium akan benar-benar dilahirkan kembali sebagai Levi's Spear. Kekuatannya akan sebanding atau bahkan lebih tinggi dari Yaruk. Beri aku peralatan apapun yang ingin kalian perbaiki. Grid menjangkau anggota partinya. Kemudian, mereka mempercayakan kepadanya barang-barang yang rusak, selama penyerbuan kota. Tang. Memang, Grid adalah blacksmith legendaris. Ada puluhan item yang harus diperbaiki. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari blacksmith biasa. Kekuatan sejati Grid terungkap, ketika dia memegang palu. Setelah itu, ayo pergi. Setelah pemeliharaan item, party Grid meninggalkan kota ke-13 dan menuju ke kota ke-14. Mereka berencana menaklukkan kota ke-14 dan ke-15 terlebih dahulu. Kemudian, mulai secara berurutan dari 12 menjadi 1. Mereka lelah memikirkan semua penguasa kota seperti Elphinstone, tapi party tidak mundur. Itu karena,
Kekuatan grid yang meningkat dan penambahan Yura meningkatkan moral party. Berbeda dengan keprihatinan party, ekspedisi berjalan dengan lancar. Tuan-tuan dari kota ke-14 dan ke-15 hanyalah para baron, bukan Earl. Mereka sangat lemah dibandingkan dengan Elphinstone. Memang, jika vampir seperti Elphinstone sangat umum, maka dunia ini sudah akan didominasi oleh vampir. Parti itu dapat menyimpulkan jika kesulitan kota ke-13 sangat tinggi. Hanya Grid yang menderita di antara anggota parti yang kembali tenang.